Assalamualaikum teman-teman. Hai, saya Syahlia Diviana Bila dari Prodi Perbankan Syariah akan mempresentasikan materi Al-Ghazali Ekonomi dengan Logika Maqasid. Al-Ghazali Ekonomi dengan Logika Maqasid. Teori Maqasid ada 5: agama, jiwa, keluarga, harta, dan akal. Kelima aspek ini dibutuhkan manusia untuk menjaga fitrah kemanusiaannya, di mana juga menjadi penentuan kemanusiaan seseorang. Maka, dari itu, kelima-limanya harus dipelihara secara seimbang. Kunci pemeliharaan atas kelima aspek ini, menurut Al-Ghazali, tergantung pada pemenuhan kebutuhan dasariah yang meliputi pandang, sandang, dan papan. Maqasid ditegaskan bahwa manusia bukanlah individu yang terlepas dengan yang lainnya. Manusia adalah individu yang memiliki keluarga, maksudnya adalah diri manusia, akal dan jiwanya bukan satu-satunya yang harus dipelihara. Manusia juga harus memelihara dan menjaga keluarga atau keturunannya. Evolusi pasar atau pasar tumbuh dari hukum alam. Evolusi pasar didorong oleh kecenderungan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasariah atau perjuangan untuk memenuhi keinginan-keinginannya, untuk pemenuhan kebutuhan diri sendiri dan orang di sekitarnya. Jadi, pasar merupakan perluasan upaya alamiah manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupan diri dan tanggungannya. Pasar lahir dari kebutuhan alamiah manusia untuk mengatasi keterbatasan barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Pasar ada karena aktivitas ekonomi antar manusia, karena itu pasar digerakkan oleh orang per orang. Seperti halnya, di pasar ada penjual dan pembeli. Evolusi uang menolak sistem barter dan membangun argumen perlunya uang. Uang tidak memiliki kegunaan. Uang berguna karena manfaatnya sebagai alat tukar, dan untuk membuat aturan pertukaran yang adil, dan untuk membeli barang-barang yang memiliki kegunaan. Uang diperlukan dalam transaksi di pasar karena barter akan merepotkan dan dapat menciptakan ketidakadilan. Perlunya uang dalam transaksi pasar ini digambarkan oleh Al-Ghazali secara evolutif, di mana contohnya seseorang memiliki kunyit tetapi membutuhkan unta untuk transportasi. Orang lain mempunyai unta sedang tidak membutuhkan unta itu dan ia menginginkan kunyit. Jika mereka melakukan barter, maka nilai yang ditukar tidak akan sama. Riba dilarang karena bertentangan dengan fungsi asali atau maqasid dari uang, sekaligus juga akan menimbulkan eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam transaksi. Praktek riba secara tidak langsung akan menyebabkan terkumpulnya uang pada pihak tertentu, yang mengakibatkan jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat lebih sedikit dibandingkan barang. Jadi, riba dalam aspek tertentu memiliki kejahatan yang sama dengan penimbunan. Riba permasuhan uang, penimbunan uang dilarang bukan karena aturan agama, melainkan karena logika kemaslahatan dan mencegah kemasfadatan. Teori produksi ada 3. Yang pertama ada industri dasar, menjaga kelangsungan hidup manusia. Ada agrikultur, produsen makanan, tekstil, produsen sandang, konstruksi, produsen papan, dan aktivitas negara. Yang kedua ada aktivitas penyokong, aktivitas yang bersifat tambahan industri dasar. Yang ketiga ada aktivitas komplementer, berkaitan dengan industri dasar seperti penggilingan padi. Al-Ghazali membuat ilustrasi keterkaitan itu dalam rantai saling memberi nilai tambah. Petani memproduksi gandum, tukang giling mengubahnya menjadi tepung, lalu tukang roti membuat roti dari tepung itu. Produksi menyatakan adanya pembagian kerja, koordinasi, dan kerjasama. Peran negara. Al-Ghazali menulis agama adalah fondasi penguasa, mewakili negara adalah penyebar dan pelindung. Bila salah satu dari tiang ini lemah, maka masyarakat akan ambruk. Negara berkewajiban untuk menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan serta stabilitas. Sebab semua aktivitas individu dan sosial di dalam pasar akan sia-sia ketika negara absen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.